Buat kalian yang lagi mencari HP di harga 2 jutaan, Redmi Note 10 bisa menjadi jawabannya. Halo semua, selamat datang di channelku bersama dengan saya AMG. Di video kali ini saya akan membahas Redmi Note 10 sekaligus saya akan memberikan pengalaman saya setelah menggunakan smartphone ini selama 2 mingguan. Nah, seperti biasa nih, tiada henti-hentinya saya butuh dukungan dari kamu semua, khususnya nih yang belum subscribe. Ayo dong subscribe channel saya, lalu aktifkan bel notifikasinya. Dan jangan lupa juga ya untuk memberikan tanda like video ini. Dan yang terakhir, follow juga Instagram saya, linknya ada di kolom deskripsi. Selama menggunakan smartphone ini terasa enak dan nyaman banget. Kesan itu langsung terasa saat menggenggam HP ini. Desainnya ini ya termasuk tipis dan tidak berat, tapi tidak memberikan kesan murahan. Bukan itu aja nih, bila hanya dipandang, HP ini memang terlihat sederhana, namun memberikan kesan premium. Lihat saja deh back covernya, walau material polikarbonat dan hadir dengan satu warna seperti unit saya ini, tapi saya melihat di sini, Xiaomi tuh berhasil membuat finishing HP ini terlihat cantik dan mewah. Kalau mau warna lain, ada light green dan onyx gray. Hanya saja finishing back covernya ini kesannya licin dan buat sebagian orang sih ada yang nggak suka. Memang ada solusinya dengan memasangkan yang namanya soft case yang sudah tersedia dalam paket penjualan ya, dengan konsekuensi ya bodi smartphone akan sedikit tebal. Lalu nih beralih ke modul hitam yang ditempatkan di pojok kiri atas. Pada modul hitam itu akan menemukan 4 buah kamera dan LED flash serta tulisan ultra premium. Di saat brand lain masih membuat desain kamera itu tersusun ke bawah, Xiaomi berani menghadirkan desain yang berbeda. Coba deh sebutkan HP 2 jutaan dari brand lain yang membawa desain kamera seperti ini. Ya setahu saya sih belum ada ya. Kenyamanan juga ini berlanjut dari sisi visual. Panel AMOLED yang digunakan menjadi hal spesial di HP ini. Layar seluas 6,64 inch kaya akan warna dengan tampilan tajam berkat resolusi Full HD+. Walau menggunakan panel AMOLED, tapi HP ini tidak menyertakan sensor sidik jari di layar ya. Ya itu sih hal yang wajar sih buat saya untuk menekan harga jual agar lebih murah. Jadi untuk penempatan sensor sidik jarinya itu ada di sisi kanan, di bagian sini bersamaan dengan tombol power. Nah, untuk respon bacanya ini terbilang cepat dan akurat, sehingga saya tuh jarang banget menggunakan sensor pemindai wajah saat membuka kunci layar smartphone. Satu lagi keunggulan dari panel AMOLED yaitu tersedianya fitur Always On Display. Sayangnya juga sih Always On Display di HP ini tuh terasa kurang manfaatnya karena Always On Display yang muncul cuma sebentar. Padahal tampilan Always On Display terbilang banyak dilengkapi animasi yang menarik. Ya harapannya sih semoga Xiaomi mau memberikan Always On Display sebagaimana mestinya Always On Display melalui update software. Terkait perlindungan layar, sudah dipercayakan ke kaca Corning Gorilla Glass 3. Lebih bagusnya lagi, dalam paket penjualan, layar smartphone ini sudah dipasangkan yang namanya Screen Guard. Bukan hanya itu aja, layar ini sudah dilengkapi 360 derajat sensor cahaya, mode baca 3.0 dan cahaya biru rendah dengan sertifikasi SGS yang didesain untuk kenyamanan mata. Intinya, layar Redmi Note 10 sangat memanjakan mata termasuk penggunaan di area outdoor siang hari. Urusan kamera, Redmi Note 10 membawa kamera beresolusi 48 megapiksel sebagai lensa utama, 8 megapiksel sebagai lensa ultrawide, dan 2 megapiksel sebagai lensa makro serta depth sensor di bagian belakang. Dan ada satu kamera depan beresolusi 13 megapiksel. Satu hal yang paling saya suka dari kamera HP Xiaomi yaitu fitur kamera yang disediakan itu banyak. Walau di smartphone ini tuh absen clone, vlog, atau dual view yang ada di Redmi Note 10 Pro. Saat momen-momen tertentu, fitur-fitur yang disediakan di HP ini tuh ya kepakai banget. Misalnya nih ya, melalui menu Pro kamu bisa menghasilkan foto dengan kualitas yang bagus dan ketajamannya terbilang oke dan bisa juga untuk kreasi di kondisi minim cahaya. Menu Pro ini juga bisa digunakan untuk merekam video. Lalu ada juga time lapse yang sesekali dimanfaatkan buat kalian yang suka jalan-jalan. Dan ada juga dokumen untuk menghasilkan foto layaknya hasil sebuah scan. Hingga mode night untuk mendapatkan foto terang dan bagus di kondisi cahaya gelap tanpa tripod. Foto-foto di kondisi
cahaya berlimpah, mampu memberikan detail dengan warna terlihat natural. Berikut hasil foto dan video dari kamera Redmi Note 10. Kalau ini hasil perekaman video dari kamera belakang, resolusinya saya buat di Full HD 60 frame per second. Mentoknya sih bisa di 4K 30 frame per second. Ini hasil perekaman video dari kamera belakang di resolusi Full HD 30 frame per second. Nah, kalau tadi kalian bisa lihat sebelumnya di 60 frame per second, merekam video di 30 frame per second lebih stabil ya. Goncangannya lebih minim goncangan 30 frame per second daripada 60 frame per second. Ini hasil perekaman video dari kamera depan, resolusinya tuh Full HD 30 frame per second. Nah, baik dari kamera depan ataupun kamera belakang, kamu bisa mengaktifkan yang namanya filter ataupun beauty. Tapi untuk perekamannya itu hanya di HD 720p. Seperti ini dia hasilnya. Ini hasil perekaman video masih kamera depan, tapi pada kondisi di dalam ruangan, di mana saya menggunakan ataupun mengandalkan lampu 9 watt dari Bardi. Ya, kalau saya lihat sih perekaman video dalam ruangan kondisi seperti ini masih terlihat bagus ya, karena bisa menghasilkan video terlihat terang. Dan coba deh kalian lihat perbedaannya nih ya. Misalnya saya begini, ada terjadi perubahan terang ke gelap gitu ya. Dan ini bisa kalian atur supaya tidak terjadi seperti itu dengan memberikan titik fokus. Misalkan nih, saya berikan titik fokus di wajah saya. Jadi dalam proses perekaman kalian bisa menentukan titik fokus dengan menekan layar. Seperti ini, saya sudah tekan dan dia tidak ada perubahan cahaya. Ya, saya lupa istilahnya apa, dan kondisi seperti ini kadang terpakai di saat kita merekam sebuah video. Dan kalau setahu saya ya, jarang ada smartphone bisa melakukan seperti ini. Jadi bisa mengatur fokus di saat merekam video, dan ini bagus menurut saya. Bagian lain yang spesial dari Redmi Note 10 pada performa, ya setahu saya nih, kalau salah mohon dimaafkan dan bisa dikoreksi dengan menulisnya di kolom komentar. Redmi Note 10 ini menjadi smartphone pertama yang hadir resmi di Indonesia menggunakan Snapdragon 678. Chipset tersebut dipadukan CPU octa-core. Sayangnya nih ya, RAM yang tersedia saat ini hanya sebesar 4GB dengan storage 64GB yang bisa diperluas melalui microSD. Segala aplikasi ringan bisa dijalankan dengan lancar, sama halnya dengan bermain game menengah ke bawah seperti Mobile Legends, Free Fire, Clash Royale, atau sekelasnya. Game-game berat seperti PUBG atau Call of Duty Mobile, terus ada juga PES 2021 masih terbilang nyaman untuk dimainkan pada pengaturan grafik rendah saja ya. Jadi kalau kamu seorang pro player, jelas HP ini bukan menjadi pilihan. Artinya memainkan game-game berat di HP ini ya hanya untuk sekedar senang-senang saja. Oh ya, terkait game PUBG dan Call of Duty itu pernah saya buat videonya di video test game
video tes bermain game di Redmi Note 10. Nanti untuk linknya saya sertakan di kolom deskripsi atau nanti ada di akhir video. Di bagian software, Redmi Note 10 sudah menggunakan MIUI 12 yang berjalan pada Android 11. Nah, yang saya suka dari MIUI ini ya disediakannya banyak fitur yang bisa dipilih. Hanya saja ya kekurangannya MIUI ini bisa dibilang banyak makan RAM. Urusan audio, Redmi Note 10 menghadirkan dual speaker yang sudah bersertifikasi high-res audio. Posisinya ditempatkan pada sisi bawah dan atas. Mengenai kualitas suara, ya masuk kategori layak sih menurut saya. Yang intinya saya puas lah dengan audio yang keluar dari speaker smartphone ini. Sayangnya sih ya power yang dihasilkan itu terasa kurang aja sih bila saya gunakan di area outdoor. Dia selalu menemani di setiap hariku. Dia selalu menjagaku setiap hidupku. Dia selalu menuntunku di setiap langkahku. Karena dia selalu menemani di setiap. Walau Redmi Note 10 ini membawa banyak kelebihan, saya menemukan satu kekurangan sementara. Ya, kenapa saya sebut sementara? Karena saya yakin kekurangan yang akan saya sebutkan nanti ini bisa diperbaiki melalui update software. Kekurangan yang saya temukan itu pada saat melakukan rekam video. Terkadang video yang saya rekam tuh patah-patah. Sekarang masuk kesimpulan. HP apa di harga 2 jutaan membawa spesifikasi terbilang lengkap sehingga memberikan kenyamanan saat digunakan. Ya, kalau buat saya pribadi ya hanya Redmi Note 10. Memang sih saya tidak banyak menggunakan HP di harga 2 jutaan, tapi dengan membaca spesifikasi dari berbagai sumber, jelas Redmi Note 10 ini yang paling layak untuk dibeli. Kecuali buat kamu seorang pro player dalam bermain game atau buat kamu yang suka edit video yang berat-berat ya. Jelas Redmi Note 10 ini nggak cocok. Oke, itu aja yang bisa saya bahas di video ini. Terima kasih banyak sudah menonton dan mohon maaf nih bila ada kekurangan di video ini. Punya kritik saran jangan ragu untuk menulisnya di kolom komentar di bawah. Like jika kamu suka video ini. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Akhir kata saya pamit. Bye.